Oke, halo semuanya. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Jadi di video pertama di channel ini aku akan membahas alur cerita dari sebuah TV series dari Korea Selatan yang berjudul Lawless Lawyer yang telah dirilis pada tahun 2018 yang dibintangi oleh aktor tampan dari Korea Selatan yaitu Lee Jeon Ji. Bener gak sih ngomongnya gitu? Ya gitu lah ya. Yang akan berperan sebagai tokoh utama nanti di episode-episodenya. Yang juga akan ditemani atau didampingi dengan tokoh pendamping yaitu Seo Ye Ji, aktris yang terkenal frontal tapi tetap cute. Jadi, serial TV ini akan membahas sebuah kisah perjalanan seorang pengacara yang berjuang untuk membalaskan dendamnya terhadap kematian ibunya. Gimana nanti kisahnya? Jadi, TV series ini nanti akan memperlihatkan taktik-taktik cerdas Lee Jeon Ji yang akan mencoba menumbangkan seseorang yang bisa dikatakan kebal hukum. Ya, begitulah ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Di episode pertama, scene dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang dikejar oleh polisi. Pemuda itu dikejar oleh polisi karena mobil yang ia kendarai kecepatannya telah melampaui batas maksimal. Dan kita nanti di episode 1 sampai episode 16 nanti kita akan berfokus pada sosok ini. Bong Sang-pil adalah seorang pengacara yang namanya cukup terkenal di Seoul. Ya, Seoul enggak sih? Seoul, ya, gimana sih baca? Seoul. Di Seoul, Korea Selatan. Tak butuh waktu lama, dirinya pun tertangkap oleh polisi tersebut. Namun, saat polisi tersebut mencoba untuk menilang Bong Sang-pil, terlihat sedang membuka dompet, seakan-akan dirinya hendak menyuap polisi tersebut. Polisi tersebut kan peka. Nah, tapi dia tidak bisa meminta uang itu secara langsung karena di situ ada kamera jalan yang sedang mengawasi mereka. Polisi itu pun memerintahkan Bong Sang-pil untuk keluar dari mobil dan menjauh dari pandangan CCTV. Saat Bong Sang-pil telah keluar, polisi itu meminta uang tersebut. Namun Bong Sang-pil terheran, ya bingung gitu lah ya, apa yang dimau dari polisi tersebut gitu. Padahal Bong Sang-pil tidak mau memberikan apa-apa, tidak mau menyuap juga. Nah, polisi tersebut kan kayak merasa sakit hati gitu lah ya, baper. Polisi tersebut pun ingin mengeluarkan hukuman yang lebih berat karena telah menghina polisi tersebut. Namun, dengan cerdiknya, Bong Sang-pil mengeluarkan handphonenya dan memberikan video yang menunjukkan polisi tersebut sedang minta uang kepada Bong Sang-pil. Karena video tersebut, akhirnya Bong Sang-pil pun bebas. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan seseorang yang sedang disekap lah. Seorang itu adalah akuntan yang juga dirinya adalah klien dari Bong Sang-pil. Tak butuh waktu lama, Bong Sang-pil pun datang dan mengacaukan kegiatan mereka. Pimpinan dari yang menyiksa akuntan atau klien Bong Sang-pil itu adalah Guangdong. Dirinya tidak terima atas kedatangan Bong Sang-pil karena ya mengganggu gitulah ya. Nah, Guangdong itu pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Bong Sang-pil. Namun, Bong Sang-pil mengancam Guangdong dengan menunjukkan kasus-kasus korupsi yang pernah Guangdong lakukan. Nah, hal itu membuat Guangdong semakin kesal kan. Akhirnya, Guangdong pun terus memerintahkan suruhannya untuk menghabisi Bong Sang-pil. Namun saat Bong Sang-pil hendak dihabisi, tiba-tiba ada seorang datang dengan membawa pasukan yang begitu banyak. Orang itu adalah Daewon. Daewon adalah pemimpin Pemimpin geng besar yang ada di Seoul. Dirinya adalah orang yang menyewa Bong Sang-pil untuk membela akuntan. Karena akuntan itu adalah klien yang bersedia
untuk bekerja sama bersama Daewoo. Ya kayak dilindungi oleh Daewoo gitu loh. Scene berganti memperlihatkan sebuah persidangan yang telah usai dan terlihat seorang pengacara wanita yang tidak terima atas keputusan hakim tersebut. Pengacara itu merasa bahwa keputusan hakim sangatlah tidak adil. Karena hal itu, pengacara itu pun memukul hakim. Pengacara itu bernama Ajay, yang berperan sebagai pendamping tokoh utama nanti di episode-episodenya. Karena perbuatan Ajay, ia pun harus menerima skors. Karena dia telah kehilangan pekerjaannya, Ajay pun pulang ke kampung halamannya, yaitu Giseong. Terlihat Bong Sang-pil sedang latihan fighting. Ia telah selesai melakukan latihan. Saat dia keluar, dia didatangi oleh kurir yang memberikan paket. Namun saat Bong Sang-pil menanyakan pengirimnya, kurir itu menjawab tidak tahu. Dia pun pergi. Scene beralih memperlihatkan kota yang sedang menampilkan berita di mana terdapat seorang detektif yang tertangkap atas kasus pembunuhan wali kota Giseong. Dan kelihatannya Bong Sang-pil tertarik dengan kasus itu. Bong Sang-pil pun pamit pada pamannya, yaitu Daewoo. Oke, jadi bos dari geng tadi itu adalah paman dari Bong Sang-pil. Bong Sang-pil pamit kepada Daewoo untuk pergi ke Giseong. Bong Sang-pil pun pergi. 어렵다 사는데. 무슨 천국에 온 것 같네. 잠시 후 기성역에 도착하겠습니다. Pengacara Bong telah sampai di Giseong dan dia berhenti pada sebuah toko alat tulis. Dan rupanya Bong ingin menggunakan tempat tersebut. Bong ingin menggunakan tempat tersebut karena banyaknya kenangan-kenangan yang pernah terjadi bersama ibunya kala mereka masih hidup bersama. Jadi Giseong ini adalah tempat kampung halaman Bong Sang-pil. Bong menginginkan untuk tempat tersebut dijadikan kantornya. Namun mereka mendapat kendala di mana tempat itu telah ditempati oleh Geum Kang bersama teman-temannya. Nggak tahu lah ya karena apa, tapi Shin menunjukkan bahwa Bong Sang-pil telah mendapatkan tempat tersebut. Shin beralih menyorot ayah dari Haji yang sedang bekerja. Dirinya didatangi oleh putrinya yang telah pulang dari Seoul. Rupanya ayah Jay telah mengetahui bahwa Jay telah diskors dari pekerjaannya. 갑자기 집에 내가 변호사 잘려도. Dan Shin kembali menyorot pada gedung pengadilan. Dan sepertinya kasus yang menimpa klien Hajai masih berlangsung. Sidang pun dimulai dengan pimpinan hakim baru yang lebih adil. Hakim itu bernama Cha Mun-sok. Dan keputusan dari Cha Mun-sok mengatakan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah karena perbuatan terdakwa dianggap sebuah pembelaan diri. Jadi kasus yang menimpa klien dari Hajai ini adalah seorang istri yang mendapat kekerasan dalam rumah tangganya. Nah, istri tersebut kan nggak kuat sama perilaku suaminya. Istri tersebut pun membunuh suami tersebut. Dan Hakim Cha Mun-sok menyatakan bahwa seorang istri itu tidak bersalah atas pembunuhan itu karena dianggap pembelaan diri. Oke, sidang pun selesai. 인사드리고 저 장 봐서 천천히 와. 응? 하는 건 좋은 거지. 그만큼 순수하다는 거야. Mereka pun pulang dan terlihat studio ayah Jay yang sedang diobrak-abrik oleh Geum Kang dan kawan-kawannya.
Studio itu diobrak-abrik karena ayah HJI telah ngutang kepada Gomkang. Jadi Gomkang dan kawan-kawannya dulu tuh adalah seorang rentenir ya, seorang rentenir. Namun ketika HJI melihat berkas hutang ayahnya, HJI nampaknya tidak terima karena apa yang ayahnya hutang tidak selaras dengan apa yang telah dihancurkan oleh orang-orang tadi. HJI pun mendatangi kantor Gomkang yang kebetulan sekarang sudah jadi milik Bong Sangpil. HJI pun bertemu dengan Bong Sangpil dan mereka sempat berdebat. 소가 못한다고 알아? 근데 법정가고 집기를 쳐요? Hingga emosi HJI yang memuncak, kemudian ia memukul Bong Sangpil. 이런 불법 자치꾼 새끼가 이씨. HJI pun masuk penjara. Bong Sangpil pun punya ide dengan mengubah kantor hutang itu untuk menjadi firma hukum lawless. Gomkang dan kawan-kawannya pun setuju. Dan terlihat hari yang berlarut malam. Dan di sini kita akan diperlihatkan flashback di mana menampilkan sebuah kejadian pembunuhan dari ibu Bong Sangpil. Ibunya dibunuh karena ibunya hendak membongkar kedok kejahatan seseorang yang cukup terkenal namanya di Giseong. Namun sebelum dibunuh, ibu Bong Sangpil memberi pesan untuk Bong Sangpil agar pergi ke Seoul dan menemui pamannya, yaitu Daewon. Dan yang membunuh ibu Bong Sangpil itu adalah Ah No-ju. Nah, jadi kan waktu Ah No-ju mendatangi kantor ibu dari Bong Sangpil, di situ tuh sebenarnya Bong Sangpil ada di sana. Namun ibu Bong Sangpil menyuruh Bong Sangpil untuk bersembunyi. Tapi karena Ah No-ju yang lumayan cerdas lah, dia mengetahui bahwa ada Bong Sangpil di dalam kantor tersebut. Bong Sangpil pun tertangkap. Namun tak butuh waktu lama juga, Bong Sangpil pun berhasil melarikan diri. Saat Bong Sangpil berhasil melarikan diri, dirinya bertemu dengan detektif, yaitu Woo Young-man. Ya, Woo Young-man. Woo Young-man adalah detektif yang sedang dibicarakan di kota Seoul yang terlibat atau tertuduh menjadi pembunuh wali kota Giseong. Dan di situ kan Bong Sangpil kan bertemu dengan detektif waktu masih kecil. Dan Bong Sangpil itu meminta tolong kepada detektif untuk mengamankan dirinya. Namun bukannya Wu menolong Bong Sangpil, dirinya malah menuruti perintah Ah No-ju untuk menangkap Bong Sangpil. Jadi ternyata Woo Young-man itu adalah salah satu dari banyaknya budak Ah No-ju. Jadi gue jelasin ya. Jadi tujuan Bong Sangpil pergi ke Giseong dan membela Woo Young-man itu sebenarnya hanya untuk membalaskan dendamnya. Ya, seperti itulah hidup. Bong Sangpil kan sudah tertangkap oleh Woo Young-man. Namun saat berada di jalan, dirinya menggigit tangan Woo Young-man dengan sangat keras. Hingga akhirnya Woo Young-man mengacaukan konsentrasi sopir dari mobil tersebut dan mobil tersebut itu pun terbalik. Dari situ kan Bong Sangpil sudah bisa menyelamatkan diri kan. Namun saat Bong Sangpil melarikan diri, dirinya tertangkap kembali oleh detektif. Namun ada seseorang yang menyelamatkan Bong Sangpil hingga akhirnya Bong Sangpil bisa meloloskan diri dengan bebas. Dan siapa orang tersebut? Nanti kita akan tahu. Dan hingga akhirnya setelah Bong Sangpil bisa lolos dari Woo Young-man, ia bertemu dengan pamannya, yaitu Daewon. Bong pun menceritakan seluruh kejadiannya kepada pamannya. Dan hingga akhirnya pamannya pun memutuskan untuk merawat Bong Sangpil. Dan dari kecil tuh sebenarnya Bong Sangpil sudah punya dendam tersendiri ya. Hingga akhirnya Bong Sangpil kan itu kan tahu kalau pamannya adalah gangster. Jadi Bong Sangpil meminta pamannya untuk diajari cara bertarung. Karena Bong Sangpil ingin suatu saat Bong Sangpil bisa balas dendam. Dan ini semua adalah waktu yang tepat. Terlihat Bong Sangpil yang sedang bertemu dengan HJI. Bong Sangpil mempunyai rencana untuk membebaskan HJI dengan syarat
agar Hajei mau menjadi asisten Bung Sampil. Dengan menjadikan Hajei sebagai paralegal Bung Sampil, maka dari itu Hajei dan ayahnya tidak perlu membayar hutang kepada Bung Sampil. Karena ini terlibat dengan hutang-hutang ayahnya, Hajei pun menerima tawaran dari Bung Sampil. 면접 결과는 바로 통보하죠. 축하 사무장 합격. Dan kita diperlihatkan scene di mana terlihat Hajei yang sedang berbincang dengan ayahnya. Di perbincangan itu terlihat ayahnya yang sangat-sangat mengagumi sosok Hakim Chamunso. Jadi Hakim Chamunso ini adalah sosok yang membiayai pendidikan Hajei hingga akhirnya dia bisa sukses menjadi pengacara. Scene berganti pagi dan memperlihatkan Hajei yang mulai bekerja di tempat Bung Sampil. Namun, Bung Sampil mengajak Hajei untuk menjemput tugas pertama mereka, yaitu Huyungman. 우리 로펌을 회사로 생각하긴 하나 보네. 편해. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Huyungman. Di sisi lain, terlihat Guangdong yang sepertinya dia ingin membalaskan dendam karena kala itu dirinya tidak berhasil memoroti akuntan tersebut. Dan di akhir-akhir episode 1 ini, kita akan diperlihatkan Anoju yang di masa lalu adalah seorang pembunuh, kini telah sukses menjadi seorang pengusaha dengan tampilan yang berbeda. Oke, siap. Scene ditutup dengan memperlihatkan perbincangan Bung Sampil dan Huyungman.